Perkenalkan, nama saya Daniel Lim, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Cendrawasih. Kali ini saya akan memberikan materi tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Aspek hukum studi kelayakan bisnis adalah langkah penting dalam pengembangan usaha yang melibatkan analisis mendalam tentang berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan bisnis. Salah satu aspek yang krusial dalam studi kelayakan ini adalah aspek hukum. Aspek hukum mencakup semua peraturan dan regulasi yang relevan dengan bisnis yang direncanakan, termasuk izin usaha, hak kekayaan intelektual, peraturan lingkungan, dan peraturan ketenaga kerjaan. Memahami dan mematuhi aspek hukum ini adalah vital untuk menghindari masalah hukum di masa depan yang dapat menghambat operasional bisnis. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum juga dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi bisnis di mata investor dan konsumen. Oleh karena itu, melakukan analisis hukum komprehensif dalam tahap awal perencanaan bisnis dapat membantu memastikan bahwa usaha tersebut berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan memiliki landasan yang kuat untuk berkembang. Baik, selanjutnya ada beberapa tujuan analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis. Tujuannya adalah menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Oke, selanjutnya setelah kami memahami tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis, kita harus juga mengerti dan memahami tentang jenis-jenis badan usaha. Sebelum melakukan penyusunan desain studi kelayakan, aspek hukum, jenis badan usaha, prosedur mendirikan berbagai bentuk badan usaha, dan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan izin usaha dan izin lokasi perlu dipahami terlebih dahulu. Kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Bentuk badan usaha yang dipilih tergantung pada modal yang dibutuhkan dan jumlah pemilik. Pemilihan badan usaha didasarkan oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan, dan bidang industri yang dijalankan, persyaratan perundang-undang yang berlaku. Untuk memilih badan usaha yang tepat sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut, Anda perlu mengetahui definisi peraturan perundang-undang yang mengatur serta kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk badan usaha. Berikut ini beberapa bentuk badan hukum beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, firma. Yang ketiga, perserikatan komanditer. Yang keempat, perseroan terbatas. Yang kelima, yayasan. Yang keenam, koperasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya perusahaan perseorangan. Kelebihannya memiliki kebebasan dalam bergerak. Pajak rendah karena pemerintahan tidak memungut pajak perusahaan, tetapi hanya kepada pemilik. Penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang diperoleh, rahasia perusahaan terjamin, motivasi usaha yang tinggi. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Penanganan aspek hukum yang minimal. Kekurangannya mengandung tanggung jawab hukum dan keuangan yang terbatas, keterbatasan kemampuan keuangan, keterbatasan kemampuan manajerial, kontinuitas kerja karyawan terbatas. Yang kedua, firma. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya penguasaan terhadap keuntungan tinggi meskipun harus dibagi dengan anggota kongsi yang lain, motivasi usaha yang tinggi meskipun tidak setinggi perusahaan perseorangan, penanganan aspek hukum minimal meskipun sedikit lebih rumit dibandingkan perusahaan perseorangan karena harus ada kesepakatan antara anggota kongsi. Kekurangan sering terjadi konflik antara anggota kongsi berkaitan dengan pembagian keuntungan maupun strategi bisnis, mengandung tanggung jawab keuangan tak terbatas. Namun tanggung jawab keuangan sudah dapat dibagi dengan anggota kongsi yang lain. Terbatas kemampuan keuangan namun sudah lebih baik dibandingkan dengan perusahaan perseorangan.
Yang ketiga, perserikatan komanditer. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya penguasaan terhadap keuntungan tinggi meskipun harus dibagi dengan anggota kongsi yang lain. Motivasi usaha tinggi meskipun tidak setinggi perusahaan perseorangan. Penanganan aspek hukum minimal meskipun sedikit lebih rumit dibandingkan perusahaan perseorangan. Kekurangannya mengandung tanggung jawab keuangan sekutu aktif tak terbatas meskipun sudah dapat dibagi dengan anggota sekutu aktif yang lain. Selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri, ada beberapa kekurangannya. Selanjutnya, perseorangan terbatas. Kelebihannya memiliki masa hidup yang tidak terbatas, pemisahan kekayaan dan utang-utang pemilik dengan kekayaan dan ulang-ulang perusahaan dan lain-lain. Kekurangannya pajak yang besar karena PT merupakan subjek pajak tersendiri sehingga bukan perusahaan yang kena pajak, tetapi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham juga kena pajak dan sebagainya, seperti teman-teman yang sudah lihat di PPT. Selanjutnya, yayasan. Pengertian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Kelebihannya, kemampuannya secara legal yang menjalankan kegiatan amal, sosial, serta menerima bantuan dari pihak lain. Kekurangannya, yayasan termasuk proses pendirian memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta adanya keterbatasan dalam hal pemasukan dan pengeluaran dana. Contoh yayasan panti jompo dan yayasan anak yatim. Dan selanjutnya yang terakhir, koperasi. Kata koperasi berasal dari kata ko yang artinya bersama dan operasi yang artinya bekerja. Oleh karena itu, koperasi berarti kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Sedangkan pengertian koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 125 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi. Yang kedua, badan hukum atau koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup yang lebih luas. Kelebihan dan kekurangannya koperasi. Kelebihannya mengutamakan kepentingan anggota. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen, dasar sukarela dan terbuka. Kekurangannya rendahnya kesadaran berkooperasi pada anggota, memiliki daya saing yang lemah. Selanjutnya, setelah dari jenis-jenis badan usaha, kita lompat ke langkah-langkah mendirikan badan usaha. Langkah-langkah mendirikan badan usaha dari badan usaha yang sebelumnya, perusahaan perseorangan, perserikatan komanditer, perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Langkah-langkah mendirikan badan usaha perusahaan perseorangan: menyiapkan kartu tanda penduduk atau KTP. Pihak yang akan mendirikan perusahaan perseorangan menentukan calon nama perusahaan, menentukan tempat kedudukan perusahaan, menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari perusahaan perseorangan tersebut. Setelah semuanya tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mendaftar ke notaris untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian perusahaan perseorangan. Yang kedua, perserikatan komanditer atau CV. Membuat kesepakatan antar pihak yang akan membentuk perserikatan komanditer atau CV. Menyiapkan kartu tanda penduduk sama seperti sebelumnya atau KTP. Pihak yang akan membentuk perserikatan komanditer menentukan calon nama yang akan digunakan oleh CV, menentukan tempat kedudukan perserikatan, menentukan tempat pendudukan CV, menentukan pihak yang akan bertindak selaku persero aktif dan pihak yang akan bertindak selaku persero diam, menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut. Setelah semua lengkap tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan ke notaris untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian CV untuk memperkokoh posisi CV. Selanjutnya, yayasan. Persyaratan dokumen: fotokopi KTP pendiri, badan pembina, badan pengurus tujuan, nama yayasan dan modal awal, pengesahan notaris dan kementerian. Daftarkan akta yayasan ke Kementerian Hukum dan HAM.
pengumuman atau mempublikasikan masukan dalam TBN. Koperasi, rapat pembentukan anggota penilaian penyusunan anggaran dasar, rencana usaha, neraca awal, tentukan nama, jenis, dan tujuan koperasi. Pendaftaran koperasi, ajukan dokumen ke notaris untuk membuat akta pendirian koperasi, daftarkan koperasi ke instansi terkait sesuai peraturan. Pengesahan koperasi disahkan oleh pemerintah menjadi badan hukum. Selanjutnya, pengaruh izin usaha dan izin lokasi. Beberapa hal penting dalam pengaruh izin usaha dan izin lokasi agar menghindari risiko hukum. Legalitas bisnis membantu perusahaan menghindari risiko hukum yang berpotensi merugikan bisnis, misalnya dengan memiliki kontrak yang jelas dan legalitas perizinan yang tepat. Perusahaan dapat menghindari sengketa hukum yang berpotensi menghabiskan banyak sumber daya dan biaya. Dari beberapa penjelasan, izin lokasi, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin HO, Hinder Ordonani, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, tanda daftar perusahaan atau TDP, izin reklaim, dan izin usaha jasa konstruksi atau IUJK. Selanjutnya, pentingnya ketentuan jual beli tanah dalam aspek hukum studi kelayakan bisnis. Pentingnya proses jual beli tanah. Jual beli tanah harus dilakukan sesuai ketentuan hukum untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari yang bisa mengganggu kelancaran usaha. Seperti contohnya, mungkin kalian mau buka usaha-usaha kecil dan di salah satu tempat lokasi yang mungkin di kampung atau di tanah hak kota tersebut, contohnya kota Jayapura, ada beberapa orang-orang Jayapura yang punya hak untuk tanah tersebut yang kalian ingin membuka usaha. Itu harus ada surat hukumnya agar tidak membuat masalah di kemudian hari atau mengganggu kelancaran usaha atau bisnis kalian. Seperti itu. Ada beberapa penjabat pembuat akta. Ada beberapa pentingnya untuk proses jual beli tanah. Ada pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Kedua dokumen yang diperlukan, dokumen-dokumen penting, pajak bumi dan bangunan, data penjual dan pembeli atau bisa disebut perorangan. Yang ketiga, dokumen untuk perusahaan, itu sangat penting. Yang keempat, dokumen untuk jual beli oleh ahli waris agar tidak membuat masalah juga dalam proses jual beli tanah. Oke, baik, sekian dan terima kasih dari semua yang kita sudah pahami dan belajar tentang aspek hukum dalam kelayakan bisnis, studi kelayakan bisnis. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga, dan agar lebih mengetahui tentang aspek hukum dalam melakukan atau membangun usaha atau bisnis. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati.